Sudah. Oke, izin rekam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para undangan, narasumber dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara webinar pada kesempatan ini. Coba boleh kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad SAW. Semoga curahan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Diana Gobel SPD sebagai moderator pada siang hari ini. Dan narasumber kita Ibu Kepala Sekolah SDN 7 Tapa, Ibu T. Kurniati PSU MPD. Untuk para audiens yang hadir pada siang hari ini, saya selaku moderator pada webinar hari ini akan memimpin jalannya presentasi dengan materi transformasi sekolah menuju budaya positif. Dan dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita mulai. Sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa ketentuan. Yang pertama, kami harap kamera Bapak Ibu tetap hidup dan audio mohon dimatikan agar tidak mengganggu diskusi kita pada kesempatan hari ini. Yang berikut nanti pada saat sesi tanya jawab, barulah audio Bapak Ibu diaktifkan kembali apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Dan yang berikut, para audiens dimohon untuk menyimak dengan tenang agar materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami bersama. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir, diskusi akan ditutup dengan kesimpulan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu pada Ibu Kepala Sekolah SDN 7 Tapa, Ibu Titi Kurniati PSU sebagai narasumber, saya persilahkan. Bu Amna, boleh dimatikan mic-nya? Bu Amna Dunda, mohon dimatikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan webinar budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa menghargai undangan kita dan bisa hadir di sini. Bapak Ibu bisa suara saya? Bisa. Bisa. Bu, bisa. Bisa. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Saya izin share screen ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu mohon dicek mic-nya. Sudah muncul? Ya, bagus ini. Sudah bisa di layar Bapak Ibu. Ini juga kita. Belum ada saya berbagi layar. Belum ada? Belum ada. Di po luo. Sebagai itu di layar. Diana. Oke. Belum ada, Bu. Oh, belum ada? Ada sana. Sudah Ibu, sudah. Sudah Budaya ada. positif. Oke, oh iya. Dimulai Terima budaya kasih positif. banyak.
Oke, Tidak lanjut bisa, ya. bisa. Kenapa? Oke, semua mantap. Lanjutkan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Alhamdulillah masih banyak yang gabung-gabung lagi. Jadi tadi saya masih... Oke. Hari ini kita akan ke materi transformasi budaya positif. Bimbingan apa Dinda Materi payah di yang akan layar? kita pelajari. Ada terganti layar? Di layar sekarang konsep inti budaya positif sudah begitu Bapak Ibu? Sudah, Iya, Bu. begitu. Materi yang Sudah akan begitu. kita pelajari hari ini adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol, guru, keyakinan, segitiga restitusi. Sebentar, masih ada yang gabung. Jangan terlalu cepat-cepat, Selamat bergabung Bu Ilva. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik di sini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini di samping ini ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada kepalan tangan. Apakah jadi di sini ada A dan B. Anda dan teman Anda. Jadi di sini kita bermain, ada permainan. Sebenarnya ini sudah saya buatkan videonya, cuma memang sampai sekarang signal saya masih agak kurang bersahabat. Sekarang cuma pakai handphone, jadi boleh stoan. Jadi memang kayaknya belum bisa saya tampilkan videonya, tapi sebentar saya coba lagi. Di sini jadi ada dua orang, misalnya Anda dan teman Anda. Sobat kelas, secari kertas kecil, kemudian di kertas kecil itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu sesuai dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti yang digambar ini. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang akan dia lakukan sehingga kepalan tangan ini terbuka. Kita lihat, mungkin siapa tahu masih bisa buka videonya. Sebentar, saya stop share dulu. Ya bagus jaringan Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Oke. Tidak boleh mau buka. Hilanglah abang. Astagfirullah. Bapak Ibu, saya coba buka video.
tentang kepalan tangan tadi. Nanti siapa tahu. Oke. Saya share screen lagi. Ada muncul? Rahasia dari Ibu Pinky. Sudah muncul. Ibu Pinky. Oke, mulai. Sudah muncul. Ya. Bapak Ibu perhatikan video ini. Ditaruh di kepalan tangan Ibu Pinky. Ibu Dewi akan berusaha untuk membujuk Ibu Pinky bagaimana supaya dia bisa membuka tangannya dan mengetahui rahasia yang ada di dalam tangan Ibu Pinky. Silakan. Ibu Pinky apa ini? Apa ini rahasia? Jangan. Apa kemarin? Ya ini. Apa kemarin dulu? Mau lihat. Apa itu? Jangan kasih. Dia pengen tampilan. Tampilan sama apa? Ini kan tampilan. Jangan. Apa saja. Ngomongnya ke sana. Udah kasih kamar uang kan cakap saja. Oh, ada pakai ini saya makanya tidak pakai, tidak ada suara. Oke. Oke. Bapak Ibu sudah melihat video tadi. Kira-kira ada yang bisa simpulkan tentang video tadi? Oke. Apakah Ibu tadi Ibu Pinky membuka tangannya? Ada ya? Jadi Bu Pinky tadi membuka tangannya. Alasannya ada yang bisa? Kenapa Bu Pinky? Bu Ilva silakan Bu Ilva. Bu Ilva. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilva. Salam sehat untuk semua. Iya, mohon maaf ini mungkin untuk jajaran SD ya, untuk jenjang SD, maaf maksudnya. Ya, kalau melihat dari video tadi, saya melihat dua hal. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua adalah keegoisan yang terlihat dari si yang memegang kertas ini tidak mau memperlihatkan apa yang dia pegang. Mungkin itu yang bisa saya simak dari video tadi, Bun. Keingintahuan dan keegoisan. Ya. Siap. Makasih banyak Bu Terima Ilva. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak ya, luar biasa sekali. Ada lagi pendapat lain dari Tangerang, Banten. Kebetulan Bapak Ibu kita ada tamu dari Tangerang, Banten juga untuk hari ini. Saya ingin mendengarkan suara merdu dari Tangerang, Banten. Ayo Bu Ibu dari Tangerang, Banten. Silakan Bu Mimin. Oh, Ibu punya CGP ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Teti ini fasilitator saya CGP-nya Bu Teti. Luar biasa Ibu Teti. Baik, dari video Bu Teti tadi saya menyimpulkan ibu yang memegang kertas itu bersikap tidak mau membukanya gitu. Tetapi dari ibu yang membuka saat ini cara
cara untuk mengetahui apa yang ada di dalam tangan ibu yang memegang kertas itu caranya agak memaksa gitu. Jadi sedikit memaksa, tidak dengan kata-kata rayuan atau bujukan, tapi karena keinginan tawannya mungkin sangat keras gitu. Penasaran banget nih, jadi berusaha untuk melihat apa yang ada di dalam genggaman tangan itu, tapi dengan cara yang memaksa, sedikit memaksa. Tapi ibu yang memegang kertas berusaha untuk tidak membukanya, tapi akhirnya di akhir itu bisa terbuka apa yang ada di genggaman tangan ibu yang satu. Jadi sebenarnya mau membuka atau tidak tergantung pada si pemegang kertas gitu. Terima kasih Bu Teti. Terima kasih banyak, baik sekali, luar biasa Bu Mimin. Kita beri aplaus untuk Bu Ilva dan Bu Mimin, luar biasa sekali. Terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, jadi jadi inti dari video tadi adalah kita akan membahas tentang posisi kontrol. Di gambar ini Bapak Ibu bisa melihat jadi ada 3 posisi kontrol di sini, yaitu dengan memberi hadiah, dengan mengkritik, dengan memaksakan. Nah, kita kaitkan dengan video tadi. Jadi apa ya, posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Terserah kita, apapun yang terjadi dari luar, entah itu kritikan, entah itu paksaan, entah itu bujukan, itu tergantung kita. Apakah kita membukanya atau tidak. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi tadi kalau si Pinky tetap dia berkukuh untuk tidak membuka, tetap tidak akan terbuka. Dia membuka tangannya karena memang dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh yang memberikan yang membujuk itu tadi. Kemudian jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha dan mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Menggunakan kritik seperti yang digambar ini, kita lihat dia menggunakan kritik, rasa bersalah. Jadi dia buat si murid ini rasa bersalah supaya dia bisa mengontrol. Rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri. Jadi di saat dia merasa bersalah itu, dia akan merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri maksudnya dengan negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu kayak membuat rasa bersalah sama murid ini. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Malah dia akan membentuk hubungan permusuhan. Jadi di saat kita memaksa, bisa jadi orang yang dipaksa dengan kita paksa itu akan timbul rasa dendam, marah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tentunya posisi kontrol sebenarnya ada, kita kembali lagi ke posisi kontrol, ada kepada diri kita sendiri. Begitu juga pada siswa. Posisi kontrol ada sama siswa. Terserah dia mau mengikuti
itu atau tidak. Kemudian kita lanjut di sini, oke, stimulus. Di sini kan di sini stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Kalau biasanya kan ini realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau tentang posisi teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Beda dengan kalau kita berpikir tentang teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita di posisi kontrol, di teori kontrol, kita tidak akan membuat orang mempunyai sama pandangan dengan kita, tapi kita akan berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi belum tentu mungkin perilaku buruk itu kesalahan, bisa jadi itu ada tujuan di balik itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di teori posisi kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri Anda kecuali memang Anda mengizinkan untuk dikontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dia ingin Anda kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini model berpikir menang kalah. Kita di teori kontrol, cara berpikir adalah menang-menang. Di saat ada siswa yang melakukan salah, kita buat dengan misalnya segitiga restitusi, sehingga akhirnya si siswa merasa puas, guru juga puas. Sehingga itu dinamakan menang-menang. Si siswa menang, guru juga menang. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita diajak untuk bagaimana merubah cara berpikir kita. Oke, di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu mendapatkan senyuman atau pujian orang? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Kira-kira bagaimana? Oke, kita lihat di sini disiplin positif. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kita tidak langsung menjustis ini salah. Jadi kita lakukan semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Untuk menghindari hukuman, biasanya ada orang dia termotivasi berbuat sesuatu karena dia ingin menghindari hukuman, karena mungkin sudah ada yang mengancam, kau buat ini agar kalau tidak saya akan menghukum kamu. Itu untuk menghindari. Jadi dia melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, dan motivasi dari luar itu dia hanya bersifat sementara.
Jadi tidak akan bertahan lama. Di saat tidak ada lagi yang akan tidak ada lagi yang akan menghukum dia, maka dia tidak akan melakukan lagi karena dia melakukan sesuatu hanya atas dasar hukuman itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan hadiah. Di saat Anda tidak memberikan hadiah, maka dia tidak akan melaksanakan lagi. Itu hanya jadi motivasi ekstrinsik hanya dari luar. Yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik untuk menghargai diri kita. Jadi kita berbuat karena untuk menghargai diri kita sendiri, sehingga walaupun tidak ada hadiah, walaupun tidak ada hukuman, dia tetap akan melakukan itu dengan nilai-nilai kebijakan universal. Bisa juga ini misalnya pada keyakinan kelas yang ada di kelas. Itu kan dia mereka akan mengumpulkan sendiri keyakinan yang mereka buat, sehingga kalau mereka yang itu maksudnya bukan dari luar tapi dari mereka sendiri, insya Allah mereka akan melaksanakannya. Kemudian ini ada model berpikir menang-menang, tadi sudah saya jelaskan, yang mana bagaimana kita supaya anak ini tidak merasa kalah, maka kita hadirkan bagaimana menang-menang ini. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Di sini juga ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Jadi tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau, manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti sebentar akan saya jelaskan juga. Untuk segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Manusia juga mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Sebentar, ada yang mau masuk. Selamat bergabung Pak Dedi. Oke, kita ke ini. Apa itu disiplin positif? Dari tadi saya jelaskan. Apa itu disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, teratur. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai penting, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebentar. Oke, selamat bergabung Bu Ayu. Iya Bu, Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam, terima kasih sudah mau bergabung. Oke, kita lanjutkan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan. Oke, ini kita sekarang masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke nilai-nilai kebajikan? Oh, atau nanti sebentar Ibu moderator bagaimana? Atau nanti sebentar di terakhir saja? Oke. Di sini kita lihat ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi organisasi. Yang paling banyak, yang pasti kalau untuk profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya ya.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian ada yang ini yang dari Ibo ini. Jadi ini yang Ibo ini primary years program adalah program yang diperuntukkan bagi anak berusia 3-12 tahun. Program ini akan memperlakukan pelajaran pada siswa yang terdiri dari 6 subjek, yaitu bahasa studi dalam hal sosial, matematika, sains, karakter, individu, sosial, dan edukasi. Ini kan di sini mereka ada tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk IHF, tadi PYP, sekarang IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan dari nilai-nilai kebajikan ini, mulai dari profil pelajar Pancasila, PYP, dan IHF, bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang Anda miliki di sekolah. Adakah suatu perbedaan atau persamaan? Kemudian pikirkan kegiatan-kegiatan apa yang mungkin dapat dilakukan agar keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh warga sekolah. Motivasi perilaku. Jadi ini tadi, jadi motivasi itu ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk yang pertama dan kedua adalah motivasi dari luar, kemudian yang terakhir ini adalah motivasi yang ada dari dalam. Dan dipercaya adalah motivasi yang dari dalam itu yang akan lebih bertahan lama. Ini kita lihat di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia terlalu takut untuk melakukan sesuatu, takut mendapat hukuman, takut akhirnya dia melakukannya. Mungkin dalam keadaan terpaksa, itu motivasi eksternal. Atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia hanya menginginkan hadiah, inginkan sesuatu, inginkan imbalan. Nah, ini motivasi eksternal. Apabila tidak ada hadiah, maka dia tidak akan melakukannya. Dan ada motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dia motivasi dari dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan terus. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Udah cerita dong di sebelah itu. Oke, Bapak Ibu, di sini kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui hukuman kesepakatan atau pengarahan dan pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu hukuman di sini ada beberapa. Dia akan menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang-kadang dia mempunyai kesalahan karena dia takut untuk
mendapatkan hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan itu. Kemudian murid juga akan menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dapat yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, begitu. Jadi dia kalau tidak dapatkan ini penghargaan, dia akan kecewa karena mungkin sudah biasa diberikan penghargaan, hadiah atau apa. Kemudian bila diberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikannya penghargaan itu. Jika kita tidak memberikannya, maka akan terhenti apa yang kita inginkan. Jadi penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek saja. Tidak berharap untuk jangka waktu yang panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dia akan bekerja sesuai kalau diberikan hadiah, kalau diberikan sesuatu baru dia akan bekerja. Jadi motivasi dari dirinya sendiri akan hilang. Oke, ada yang mau masuk sebentar. Selamat bergabung Pak Fasil, Pak Marwan. Oke, kita lanjut. Jadi memang untuk memberikan penghargaan ini tidak efektif ya. Merusak hubungan. Kenapa dia merusak hubungan? Misalnya begini, yang satu kita berikan penghargaan yang di saat ada yang juara satu kita, jadi yang juara satu maka juara dua dan seterusnya kadang-kadang akan kecewa karena bukan mereka juara satu, sehingga mereka mungkin lama-lama akan timbul rasa iri, sehingga itu akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan di sini dituliskan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah, penghargaan. Jadi tadi seperti yang saya bilang tadi, dia akan lama-lama akan hilang motivasi dalam dirinya sendiri sehingga dia tidak akan bergerak kalau tidak ada penghargaan itu. Kemudian di sini adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum jika sesuatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau misalnya kita akan memperebutkan suatu hadiah, tapi hadiah itu dia tidak dapatkan, jelas kan kita akan kecewa. Nah, rasa kecewa itu yang dianggap adalah penghukum. Oke, di sini kita lihat ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sudah terencana, jadi biasanya kita kalau membuat peraturan kesepakatan di dalam kelas ada konsekuensinya, berarti itu sudah direncanakan kan? Jadi konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang diumumkan dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ini contoh ya, tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena tertinggal peraturan. Tertinggal. Jadi ini peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui murid. Jadi dia sudah tahu apabila dia melakukan ini maka dia akan mendapatkan konsekuensi ini. Jadi anak-anak ini sudah siap dia dengan
konsekuensi yang ada. Jadi konsekuensi ini penguatan jangka pendek saja ya, perlu monitoring berkelanjutan, perlu stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebentar ada yang masuk. Kemudian untuk restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian ada teori kontrol, baru murid nantinya akan bersemangat. Jadi jelas lebih baik kita lakukan restitusi daripada konsekuensi. Oke, apa itu restitusi? Dari tadi jadi pengertian restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu, kita di sini memberikan tawaran kepada anak, bukan paksaan ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Jadi dengan restitusi ini biasanya guru dan siswa sama-sama akan mencari solusi yang bisa diterima oleh guru dan bisa diterima oleh siswa sehingga tadi terjadi menang-menang. Menang di guru, menang di siswa. Oke, ini perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera. Hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas, siswa mungkin menghormati peraturan itu. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Ini keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Dulu kita masih menggunakan peraturan ya. Peraturan itu biasanya guru yang buat. Kita tidak melibatkan siswa. Jadi guru yang membuat, beda dengan keyakinan. Jadi kita melibatkan siswa. Kalau di sini murid-murid pun kita di keyakinan kelas ini apa nilai-nilai kebajikan di balik kalau di balik peraturan itu ya. Jadi mengapa di sini ada contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda? Nah, di sini orang yang menggunakan helm ada faktor intrinsik, maksudnya faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari luar misalnya polisi. Kalau dia lihat polisi dia pakai helm. Di saat tidak ada polisi dia tidak akan pakai helm. Bagaimana dengan faktor yang dari dalam? Oh, ini helm ini akan melindungi kepala saya. Kalau saya celaka, helm ini akan melindungi sehingga saya tidak akan apa-apa. Itu dari dalam dirinya sendiri sehingga dia walaupun ada polisi dan tidak ada polisi dia akan pakai helm. Begitu juga untuk di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dulu? Sampai sekarang masih ada yang menggunakan masker ya. Jadi menggunakan masker kalau misalnya hanya menutupi sesuatu di saat dia tidak lagi menutupi sesuatu maka masker itu tidak akan dilakukan. Tapi kalau mungkin dia oh ini saya melindungi dari virus, dari apa atau maksudnya
timbul dari dirinya sendiri, mungkin dia akan menggunakan secara terus-menerus. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di sini pertama mereka berdiskusi dulu tentang peraturan kelas. Setelah mereka berdiskusi, siswa yang akan menyusun peraturan-peraturan kelas ini, kemudian dia akan tempelkan keyakinan kelas ini. Dan ini yang akan menjadi patokan mereka untuk menjadi keyakinan kelas yang akan dilakukan sehari-hari oleh siswa itu. Dan keyakinan kelas itu tidak harus 1 tahun baru diganti, tidak. Kapan saja kalau memang mereka ingin, Ibu kayaknya kita tambahkan ini, kayaknya kita sudah harus keluarkan ini, bisa jadi kapan saja bisa diperbaharui. Jadi bagaimana membentuk keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat, berupa pertanyaan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita sekarang masuk di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Oke, kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Melahirkan lagi berarti adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk ingin disayang. Jadi kasih sayang ini adalah kebutuhan ingin disayang. Jadi dia ingin diterima, meliputi dia kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau bahkan binatang peliharaan. Kemudian ada lagi penguasaan. Di sini ada penguasaan. Apa itu? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi itu membuat kemudian ada lagi kebebasan. Ada yang lagi buka mic, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Tadi sudah sampai di mana ya? Penguasaan. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Sebentar, ada yang mau gabung, saya terima dulu. Jadi kebutuhan untuk kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian. Jadi di sini orang ingin mandiri. Jadi dia kebutuhan kebebasan ini dia ingin mandiri. Jadi memiliki pilihan dan dia ingin memiliki pilihan sendiri, ingin mengendalikan arah hidupnya sendiri. Ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian untuk kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, kebahagiaan, kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain, tertawa itu kesenangan, atau jalan-jalan itu kesenangan.
Bayangkan kalau hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Lanjut. Kita ke posisi 5, posisi kontrol restitusi. Seorang penghukum bisa menggunakan, jadi di sini ada hukuman. Jadi ada hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kenapa DPR so di bawah? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Biasa guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Atau ada kata-kata dari guru yang penghukum begini, kamu selalu salah. Atau selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kata-kata guru penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum. Menghukum ini biasanya suaranya suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, ini biasa penghukum. Jadi Bapak Ibu bisa merasa tidak menghukum padahal matanya sudah melotot, jarinya sudah menunjuk-nunjuk, suaranya sudah melengking. Itu sudah mulai masuk di penghukumnya Bapak Ibu. Ada kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Pada saat murid datang terlambat, baru selalu dibilang, kamu terlambat lagi, terlambat lagi. Kapan kamu tidak terlambat? Seandainya itu Bapak Ibu, apa ya? Jadi hasilnya kemungkinan murid-murid akan marah, dendam, agresif. Sebentar. Oke. Kemudian kita ke pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya di sini guru bersuara dengan lemah lembut. Pembuat rasa bersalah itu dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata yang membuat siswa atau orang lain merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Atau kata-kata, gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nah, ini adalah kata-kata agar membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi baru murid merasa tidak berharga, setelah kemudian mereka akan sedih karena mereka merasa telah mengecewakan orang lain yang mereka sayangi. Pada posisi ini biasanya pembuat rasa bersalah ini nada suaranya biasanya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak. Jadi contohnya begini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa padamu. Itu kata-kata yang membuat merasa bersalah ya. Biasanya hasil yang kita akan mendapatkan hasil dari siswa yang selalu kita buat rasa bersalah adalah murid yang selalu merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sifat seperti ini justru lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan dia tahan rapat di dalam dirinya. Tidak seperti kalau penghukum kan dia bisa menumpahkan amarahnya, dia bisa marah,
atau apa, sedangkan di sini dia justru merasa tertekan. Jadi justru kalau anak-anak yang biasa merasa tertekan ini bisa tiba-tiba suatu saat mungkin bisa akan meletus amarahnya, sehingga itu bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian di sini juga ada posisi sebagai teman. Bagaimana guru bersifat sebagai teman? Di sini bisa positif, bisa negatif. Positif di sini karena hubungan baik antara guru dan murid itu maksudnya hubungannya baik. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Biasanya begini kata-katanya untuk yang memposisikan guru sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya, begitu. Atau ada kata-kata, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatifnya dari posisi teman ini adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dia dan tidak untuk guru yang lain. Murid itu hanya mendengarkan guru yang dianggap sebagai teman itu. Tapi kalau guru lain yang meminta bantuan atau apa, maka dia tidak akan melakukannya. Itu mungkin salah satu dari negatifnya guru sebagai teman. Biasanya nada suaranya ramah kalau guru sebagai teman, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada siswa. Mempunyai senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu kemarin, kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Misalnya kalau Adi ini terlambat baru posisi guru sebagai teman berbicara pasti seperti itu. Sambil senyum-senyum. Nah, pasti hasilnya murid akan merasa senang, akrab dengan guru ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya ini guru tersebut. Kemudian ada di sini sebagai pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan biasanya dia begini. Pertanyaan yang diajukan pemantau itu peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa, itu. Biasa dari pemantau begitu. Jadi nada suara pemantau ini datar, bahasa tubuh formal. Misalnya Adi terlambat tadi, kalau pemantau bagaimana? Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang kamu lakukan? Pahami Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Jadi ini pemantau, anak ini sudah mengetahui konsekuensi dari apa kalau misalnya dia terlambat, apa yang akan terjadi. Jadi biasanya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, membuat merasa bersalah, tidak ada. Jadi murid, pokoknya kalau dia terlambat dia sudah tahu apa konsekuensinya. Dan posisi terakhir di sini adalah manajer. Ini yang posisi paling bagus ya dilakukan guru. Jadi kalau kita sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan.
Biasanya dia menggunakan restitusi, di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya seorang manajer itu berkata begini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu ingin memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi misalnya Adi tadi, kita kembali ke Adi tadi. Dia terlambat. Baru kita bersifat sebagai manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi jawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahnya? Si Adi bilang, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi si Adi ini sudah mempunyai solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi Pak Guru bilang, oke, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok Adi, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Jadi dia sudah tanyakan, apakah besok ya Adi ini dia sudah mau tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, Bapak hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kalau siswa dibuat seperti ini, maka guru ini kan dia tidak marah-marah, tidak menunjuk-nunjuk, tidak. Jadi siswa ini dia lebih fokus pada solusi. Bagaimana supaya hal serupa tidak akan terulang lagi. Oke. Saya rasa sudah untuk 5 posisi kontrol, kita ke ini. Oke. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak mengenakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Penghukum. Penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini kata-kata si gurunya, si guru penghukum. Kalau guru pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi dia akan mengingatkan konsekuensinya apabila dia melanggar. Teman, posisi sebagai teman dia akan berkata, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kadang-kadang ini yang guru berposisi sebagai teman ini suka anak-anak pandang enteng. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Nah, jadi dia akan merasa bersalah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan posisi manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, gitu. Jadi posisi manajer dia akan mencarikan solusi dari kesalahan anak itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita coba ke contoh kasus. Guru matematika, saya bacakan contoh kasus, Bapak Ibu tolong didengarkan. Sebentar, kira-kira ini guru ini dia posisi kontrol apa? Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugas dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu.
Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati. Ibu Santi, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan. Bila lain kali waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Oke. Bapak Ibu, ada yang bisa saya dengar suara merdunya? Dari kasus tadi, di sini ada langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Santi? Ada yang bisa membuka mic-nya? Menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Bu Eni? Jadi tadi Bu Eni posisi sebagai apa dia? Apakah sebagai teman, penghukum, manajer, atau apa? Ada yang bisa membuka mic-nya dan menjawab pertanyaan ini? Halo? Dari SDN 7 Tapa. Mana SDN 7 Tapa? Dari SDN 7 Tapa, ada yang bisa? SDN 7 Tapa? Oke. Kalau dari Banten, bagaimana dari Banten? Ada yang mau berkomentar dari Banten? Oke, ada. Silakan Pak Dedi. Oke, kalau tidak ada, ini sudah pada keluar, kenapa ya? Kenapa Ti Ale dengan Ti Ibu ini suka luar ya? Maaf Ibu, kepental. Oh ya, oke. Terima. Jadi di sini, oke silakan Pak Dedi. Ya, baik Ibu. Tadi walaupun saya tidak di depan kamera, saya mendengarkan paparan sangat menarik ya Bu ya. Terutama tentang kedisiplinan. Ya, jadi menambah wawasan. Tadi menggarisbawahi tentang disiplin posisi kita di posisi manajer ya Bu ya, yang paling idealnya. Begini Bu, saya udah mengalami hal-hal yang berbagai macam permasalahan anak menangani. Itu ada yang sebetulnya mungkin sebelum saya mengikuti sebagai guru penggerak juga sudah menerapkan posisi sebagai manajer, cuma tidak tahu nama label itu adalah posisi manajer ya, tidak tahu labelnya betul. Hanya ada beberapa kasus sering ditemukan walaupun kita sudah memposisikan posisi manajer, tapi anak itu mengulangi lagi, bahkan dari kelas 7 sampai kelas 9 ya seperti itu lagi. Dan dilihat ternyata memang dia membawa permasalahan dari rumahnya.
entah itu kurang kasih sayang dari orang tuanya atau mungkin posisi perekonomian orang tuanya ada di situ. Nah, yang mungkin ke teman-teman yang ada di sana, bagaimana solusinya menghadapi kalau memang walaupun kita sudah melakukan di posisi sebagai manajer, tapi anak itu mengulang lagi. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak Pak Dedi. Sebenarnya kita belum ke tanya jawab ini ya Pak Dedi. Kita masih membahas kasus, tapi tidak apa-apa. Kita membahas kasus satu. Oke, mungkin Ibu Siti Saria. Silakan Bu Siti Saria. Bu Siti Saria ada angkat tangan. Silakan Bu Siti Saria. Iya, baik Bu. Saya akan menjawab yang analisis pertanyaan yang Ibu tampilkan ya. Siap. Ya. Yang pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, yang sudah dijalankan Ibu Santi, yang pertama, Bu Santi menstabilkan identitas. Nah, dari sini Bu Santi mencoba memanggil Vivi dan Natali untuk mengkonfirmasi laporan dan terkait kejadian yang dilaporkan oleh Bu Eni, serta mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini tindakan yang dilakukan Bu Santi adalah menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Selain itu, Bu Santi juga memberikan penguatan bahwa setiap anak dapat melakukan kesalahan dan juga memperbaiki dengan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bu Santi di sini mencoba menggiring Vivi dan Natali bahwa sikap yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu Bu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Itu Bu. Makasih banyak Bu Siti Saria. Iya, Pak Dedi, untuk pertanyaannya kita simpan dulu ya. Oke, ternyata waktu kita memang sudah mepet, jadi saya lanjutkan sebentar, kemudian kita tanya jawab. Ya, Bu, terima kasih Bu. Siap. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Dedi dan Bu Siti Saria. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik. Nah, jadi di sini betul sekali Bu Siti Saria, Bu Santi menjalankan langkah restitusi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Hal tersebut dilakukan Bu Santi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Selain itu, untuk meneguhkan keyakinan kelas atas posisi kontrol yang diperankan Ibu Eni sebagai teman. Atas langkah tersebut, Bu Vivi Natali dapat menawarkan dua ide untuk memperbaiki permasalahan, yakni dengan diskusi teman sekelas dan mengirim email pada Bu Eni. Sebenarnya di sini kita masih ada kasus 2, kasus 3, kasus 4. Tapi karena memang agak mungkin tadi waktu kita agak kurang. Jadi kita langsung ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi, kemudian kita ke tanya jawab. Oke, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini ada 3. Menstabilkan identitas, bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tidak berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita menghargai siswa walaupun dia membuat kesalahan. Sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi dia tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini restitusi. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran, masih ada yang masuk? Jadi kita sudah sampai di mana? Sekarang kita ke validasi tindakan. Ke menanyakan keyakinan. Tadi validasi tindakan kan? Sekarang kita menanyakan keyakinan, melakukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan menjawab iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu, karena anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ke tanya jawab. Mungkin materi saya sampai di sini dulu. Bapak Ibu yang ada pertanyaan sebelum kita tutup, mungkin yang ada pertanyaan, sudah ada satu pertanyaan dari Pak Dedi. Sudah melakukan posisi, jadi Pak Dedi ini sudah melakukan posisi manajer. Iya Bu, betul. Tapi ini masih terulang-ulang lagi. Nah, saya kembali setelah Bapak Ibu mendengar materi dari saya, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaannya Pak Dedi atau mungkin memberikan pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu narasumber kita, Ibu Titi Kurniati PSU MPD. Kami mengucapkan terima kasih. Dan saat ini kita berada pada sesi tanya jawab. Sudah ada satu pertanyaan dari Pak Dedi Kusnadi. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan kepada peserta, disilahkan. Atau ada yang peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dedi, dipersilahkan juga. Oke Pak Dedi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi
Saya terlalu semangat ya, jadi dikira sudah tanya jawab, Bu. Nggak apa-apa, alhamdulillah Pak Dedi sangat semangat, luar biasa Pak Dedi. Jadi sekarang apakah saya di saat menjadi manajer itu Pak Dedi memang sudah memposisikan diri memang betul-betul menjadi manajer di situ? Begini Bu, ya ini kan kasusnya itu kasus yang sebelum CGP ini ya Bu ya. Ya. Kalau saya terakhir itu apa yang saya lakukan itu sudah dialami ya, dilakukan pada kasus-kasus anak. Jadi saya tidak menjustis dulu ke anak, saya menanyakan dulu permasalahannya apa, kemudian kenapa kamu bisa melakukan seperti itu, motifnya apa, ya. Oke, ya baik kata saya tuh semua manusia mempunyai kesalahan, tapi kamu harus menyadari bahwa dampak dari kesalahan ini akan seperti ini dan jangan mengulangi, dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi tata tertib disiplin kita yang sudah kita bangun, budaya-budaya yang sudah kita bangun seperti itu ya narasinya ya. Berarti Pak Dedi sudah merestitusi anak ini ya? Nah, kemudian apa ya tindakan kamu selanjutnya kalau setelah ini memang kalau perbuatan kamu ini salah gitu, katakanlah salah. Ya mau seperti ini Pak, insya Allah mau apalah gitu ya. Ada suatu keyakinan perjanjian tidak akan mengulangi lagi intinya. Dan itu kasus itu maksudnya bukan hanya si A si B aja, banyak yang seperti itu. Tapi kadang saya juga memposisikan sebagai penghukum, pemantau, ya seperti itu. Karena tadi aja banyak masalah yang ditemukan sampai meninggalkan saya sebagai guru tidak sampai ngajar, ada orang tua yang datang mengadu anaknya dipalak seperti waduh pusing banget Bu. Makanya saya dalam kesempatan ini ingin bertanya nih solusinya gimana. Dan ternyata anaknya yang itu lagi, yang dulu kelas 7 begitu, yang kelas 8 itu, yang 9 itu juga gitu. Si pelakunya itu. Sampai saya memanggil orang tuanya mendadak tadi, pokoknya semuanya suruh datang dan ini orang tuanya harus tahu gitu. Daripada saya menahan emosi dan kelepasan seperti itu Bu. Iya, jadi Pak Dedi sudah berusaha menjadi posisi manajer, sudah berusaha untuk merestitusi anak ini, tapi ternyata hanya saat itu juga kemudian tetap tidak berubah. Berarti memang anak ini belum termotivasi dari dirinya sendiri. Iya betul. Iya, belum ada motivasi intrinsik yang timbul dari si anak ini. Jadi mungkin Pak Dedi lebih mencari lagi apa motivasi yang bisa Pak Dedi tumbuhkan, memang motivasi yang dari diri anak ini sendiri, sehingga si anak bisa berubah. Karena kalaupun kita sebagai manajer, tapi karena kita sebagai guru kadang-kadang mungkin dia takut atau apa, sehingga itu termasuk adalah motivasi dari luar ya Pak Dedi. Ya betul Bu. Jadi berarti si anak ini betul-betul belum mendapatkan motivasi yang ada pada dirinya sendiri sehingga tetap melakukan hal yang sama. Saran saya mungkin ke depannya Pak Dedi lebih mencari ya itu mungkin dengan home visit atau apa sehingga Pak Dedi bisa mengetahui latar belakang dari si anak ini. Mungkin dia memang ada dari luar sekolah yang bisa menimbulkan hal itu. Sudah Bu, sudah berulang kali ketemu dengan orang tuanya dan sifat ke orang tuanya pun tidak jauh beda gitu. Artinya dia mau berawan ke orang tuanya juga gitu. Seperti itu. Tetapi saya tertarik dengan penjelasan Ibu yang terakhir tadi bahwa kalau kita menanyakan kepada siswa ingin maju, ingin. Kemudian tadi ingin sukses, ingin. Nah, itu cuma kata Ibu mereka itu masih bingung harus bagaimana bertanggung jawab, kemudian memotivasi supaya maju. Nah, itu yang menjadi suatu yang ingin saya gali, yang ingin saya cari itu kenapa anak itu, apa memang fasenya SMP, kan saya di SMP ya Bu? Iya, apa SMP itu seperti itu masih kebingungan atau bagaimana gitu ya? Ya Bu. Iya.
Luar biasa sekali ya Pak Dedi. Berarti untuk kedepannya Pak Dedi betul itu. Dengan cara seperti yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu mungkin Pak Dedi bisa angkat untuk bisa menimbulkan itu seperti tadi motivasi yang ada dalam dirinya sendiri sehingga mungkin dia bisa berubah. Iya. Terima kasih Bu atas masukan. Makasih banyak Pak Dedi. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Dedi Kusnadi dan terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan pertanyaan dari Pak Dedi. Untuk pertanyaan berikutnya, ada yang mau bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh kita tutup webinar kita pada saat ini. Boleh Bapak Ibu? Kita tutup atau kita masih beri waktu lagi untuk penanya? Karena waktu kita juga sudah 14.35 kalau daerah Gorontalo. Ya. Oke, terima kasih atas atensi, atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan, yang sudah mengikuti webinar ini dengan judul Transformasi Sekolah Menuju Budaya Positif. Semoga apa yang sudah diberikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, peserta webinar ini sudah ada link absensi di kolom pesan atau komentar. Boleh Bapak Ibu isi. Insya Allah kami akan memberikan sertifikat walaupun hanya dalam bentuk sertifikat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Oke. Kita foto bersama dulu sebelum tutup Bu moderator, Bapak Ibu, boleh, kalau foto berkenan. bersama dulu. Boleh. Dibuka kameranya Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Bapak Ibu, tolong kameranya dibuka, kita foto bersama sebelum tutup webinar hari ini, boleh? Oke. 1, 2. Gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu yang ingin sertifikat silahkan japri kami. Insya Allah dari Kombel akan memberikan sertifikat. Kalau dari Banten berarti sertifikat antar daerah ini luar biasa ya. Iya Bu. Oke, kita tutup ya kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir sampai akhir. Bapak Ibu boleh tolong diisi absensi. Oke, ada yang angkat tangan? Ya, ada yang angkat tangan? Ada pertanyaan atau ada masukan? Silahkan. Mic-nya belum. Ya, masih ada Bapak Ibu? Oke, marilah kita tutup pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan keberkahan dan sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Webinar dengan judul Transformasi Sekolah Menuju Budaya Positif kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Untuk yang dari Banten, terima kasih banyak. Salam kenal buat yang dari Banten. Kenal juga Ibu Diana. Ya.
ke Tangerang. Terima kasih yang sudah hadir, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Iya, salam kenal juga Ibu Mimin. Ibu Diana. Terima kasih. Halo Bu Fatma, tadi Bu Fatma, tunggu kasih mati dulu rekaman. Bapak Ibu yang mau izin keluar, boleh dipersilahkan.